Simbiosis, hubungan unik antar makhluk hidup. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Hubungan ini bisa menguntungkan, merugikan, atau netral bagi salah satu pihak. Jenis-jenis simbiosis, yaitu ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pertama, kita akan membahas simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya, lalat di buah. Lalat bertelur di buah, larvanya memakan daging buah. Lalat diuntungkan namun buah menjadi rusak. Selanjutnya yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nyamuk diuntungkan, manusia dirugikan karena gatal dan bisa tertular penyakit. Selanjutnya yaitu kambing dan cacing. Cacing hidup di dalam tubuh kambing, biasanya di usus, dan mengambil nutrisi dari makanan kambing. Cacing diuntungkan, kambing dirugikan karena bisa kurus dan lemah. Selanjutnya yaitu ulat di pohon pisang. Ulat memakan daun pisang sebagai makanan. Nah, di sini ulat dapat diuntungkan, namun pohon pisang dirugikan karena daunnya menjadi rusak. Selanjutnya yaitu kucing dan kutu. Kutu hidup di tubuh kucing dan menghisap darahnya. Kutu diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan kucing dirugikan karena gatal dan bisa sakit dan kucing menjadi rusak pada kulitnya. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Biasanya hubungan ini terjadi karena salah satu makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal, penopang, atau akses cahaya tanpa mengganggu yang ditumpangi. Contohnya yang pertama yaitu buah naga pada pohon kapas. Tanaman buah naga tidak memiliki batang yang kuat sehingga membutuhkan penopang untuk tumbuh ke atas. Dengan merambat pada pohon kapas, buah naga bisa mendapatkan sinar matahari lebih banyak untuk fotosintesis. Pohon kapas hanya menjadi tempat menempel dan tidak kehilangan nutrisi sehingga tidak dirugikan. Lanjut, buah markisa pada pohon mangga. Markisa merupakan tanaman merambat yang memanfaatkan pohon mangga sebagai tempat bertumpu agar bisa tumbuh lebih tinggi. Dengan posisi yang lebih tinggi, markisa lebih mudah mendapatkan cahaya matahari. Sementara itu, pohon mangga tetap tumbuh normal karena tidak diambil makanannya oleh markisa. Selanjutnya, yaitu burung yang bersarang di pohon. Burung memanfaatkan pohon sebagai tempat untuk membuat sarang, bertelur, dan berlindung dari predator. Pohon tidak dirugikan karena burung tidak mengambil nutrisi atau merusak bagian penting pohon tersebut. Selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana keduanya saling menguntungkan. Biasanya, masing-masing memiliki peran penting yang membantu kelangsungan hidup pasangannya. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu hinggap pada bunga untuk menghisap nektar sebagai makanannya. Saat itu, serbuk sari dari bunga menempel di tubuh kupu-kupu dan terbawa ke bunga lain. Hal ini membantu proses penyerbukan. Kupu-kupu mendapatkan makanan, sedangkan bunga terbantu dalam berkembang biak. Selanjutnya yaitu manusia dan tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Sebaliknya, manusia mengeluarkan karbon dioksida yang digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Selain itu, manusia juga sering merawat dan menanam tumbuhan. Keduanya saling bergantung dan sama-sama diuntungkan. Lalu selanjutnya, cacing dengan tanah atau tanaman. Cacing tanah membuat lubang-lubang di dalam tanah saat bergerak.
Hal ini membantu mengemburkan tanah sehingga akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap air. Selain itu, kotoran cacing juga menyuburkan tanah. Cacing mendapatkan makanan dari sisa-sisa organik di tanah, sementara tanaman mendapatkan tanah yang lebih subur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang dapat berupa parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Pada parasitisme, satu pihak diuntungkan dan yang lain dirugikan. Pada komensalisme, satu pihak diuntungkan tanpa memengaruhi yang lain. Sedangkan pada mutualisme, kedua makhluk hidup sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi, setiap jenis simbiosis menunjukkan cara makhluk hidup saling berinteraksi untuk bertahan hidup di lingkungannya.